Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat yang ke-35. Terjemahannya, berlindung daripada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada hari itu hari kiamat, manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat An-Nazi'at ayat 35. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, yauma, pada hari itu sebenarnya ceritanya cukup panjang ya. Ketika manusia dimulai nanti perjalanannya, yaitu kematian. Matinya pun ada dua dulu, ada yang membahagiakan, ada mati yang menyakitkan. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras dan sadis, dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Lalu proses menuju ke akhirat. Ada nanti tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk mati. Kemudian sangkakala yang kedua dihidupkan kembali, ya kan? Nah, orang-orang kafir Makkah tidak percaya kalau mereka akan dihidupkan, akan dibangkitkan kembali. Sehingga mereka membuli Nabi, masa iya yang sudah tulang belulang ini akan dibangkitkan kembali. Lalu Allah berceritalah ya tentang kehidupan dunia ini. Bagaimana bumi dihamparkan, tanam-tanaman ditumbuhkan, bagaimana gunung-gunung ya ditancapkan, air-air yang mengalir. Malah di bumi ini lebih banyak airnya daripada daratnya. Ya kan, itu semuanya adalah kehidupan yang kalian nikmati di dunia. Senangilah matamu dengan pemandangan yang indah, makanya mata condong karena rancak, ya, nikmatilah selera-seleramu, isilah perut-perutmu dengan makanan-makanan yang enak, ya kan, yaitu salero, condong, kanan lama, berbuatlah. Nah, itu kemarin kajian kita. Ya kan, senang-senanglah, nikmatilah hidup di dunia ini. Ya kan, kalau dunia ini saja engkau bisa nikmati, ya apalagi nanti di akhirat, tinggal ya mencipta ulang saja sebenarnya. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah. Tapi banyak manusia yang tidak paham itu. Nah, sekarang Allah ingatkan hari itu, hari tadi manusia dibangkitkan. Ya, yatazakkarul insan ma sa'a. Spontan saja Pak.
Ya, manusia itu akan teringat langsung apa saja yang dia kerjakan di dunia. Kalau kini kan enggak, karena ada Pak. Jangankan yang setahun yang lampau, ya kan? Yang 2 hari, 3 hari yang lampau saja enggak hafal apa saja yang sedang. Tapi di sini semuanya langsung mereka sadar. Tapi ini cenderungnya kepada perbuatan yang buruk. Nanti kan manusia itu kalau yang baik-baik sudah selesai itu Pak. Ya kan? Semuanya akan teringat yang baik karena yang baik itu sudah akan langsung dibalasi, mereka nikmati. Tapi ini baru datang di akhirat langsung takana sadonyo parangainya gitu. Maka itu dia sadar, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Dia langsung saja Pak. Ya kan? Maka perbuatan itu menjadi penyesalan dalam kehidupan. Tapi kalau penyesalan di situ, maka penyesalan itu tidak bisa diperbaiki. Ya, orang berbuat maksiat saja Pak bisa cerdas. Ya, orang berbuat maksiat yang cerdas dengan orang berbuat maksiat yang bodoh. Umpamanya dia mabuk, dia minum, ya kan, khamar. Sebelum perutnya rusak oleh khamar itu dia berhenti. Berarti dia cerdas tuh Pak. Ya. Alun rusak, alat-alat dalamnya lainnya berhenti. Tapi kalau sudah hancur di dalamnya, khususlah kanai, kolah rusak, barunya berhenti, berarti itu tidak cerdas, bodoh dia. Nyoka berhenti aja Pak. Ya kan? Maka ditunggu rusak dulu gitu. Orang perokok umpamanya. Ya kan? Alun rusak paru-parunya lain, alun rusak jantungnya lain, alun sasak angoknya lain. Dia berhenti, ya kan? Lalu cerdas itu, ya kan? Tapi kok lakanai, jantung lakanai, paru-paru lakanai, ya enggak? Angok lah sasak, kecil dokter berhentilah merokok lagi, enggak? Baru dia berhenti merokok, lakanai sadonya gitu. Itu tandanya enggak cerdas Pak. Kalau sekarang dia pikirkan nasibnya nanti di akhirat akan ada penyesalan, lalu dia hari ini berhenti berbuat maksiat, hari ini dia beribadah, itu cerdas tuh Pak. Tapi kalau sudah sampai nanti di akhirat, iyo kironya aduh azab, ya kan? Lalu dia menyesal di situ Pak, tidak bisa lagi balik ke dunia. Nanti yang dikatakan walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tapi itu tidak ada gunanya. Ya kan? Ketika nanti di akhirat mereka melihat apa yang ada azab, ada kesengsaraan, lalu menyatakan, ya Allah, hari ini telah kami lihat ya Allah, hari ini sudah kami dengar ya Allah. Melihat pada waktu itu tidak lagi bermanfaat. Mendengar dia pada hari itu tidak lagi bermanfaat. Nah, ini yang dibawa ke dunia, bahwa ada masa manusia nanti akan teringat langsung saja dengan perbuatannya, amalnya, niatnya, ucapannya, perbuatannya, langsung spontan saja Pak. Dan di situ ada penyesalan gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu-ibu, apa yang menyebabkan manusia ini teringat langsung seperti itu? Sekarang Bapak Ibu tidak teringat, memori-memori lama itu tidak teringat Pak. Tapi ketika sampai di suatu tempat, dia spontan. Ya kan? Cobalah Bapak Ibu-ibu balik lagi masa-masa dulu, Bima pernah dulu, ya kan? Bapak pernah makan di siku, takana, siku ada rumah makan dulu kok. Nah, kalau kini tidak ada pengenal itu Pak. Tapi ketika wak sampai di lokasi itu, ya kan, cerita sih orang lewat tentang itu. Di situ dulu ada tuh mah, di situ ada situ dulu. Situ kami duduk-duduk dulu tuh mah. Situ kami minum kopi di situ. Dia langsung saja spontannya Pak. Kalau kini mungkin sulit mengingat-ingat kembali. Tapi ketika kita sampai ke situ, nah itu Pak, apa yang mengingatkan mereka tentang amal mereka itu? Kok takana di jalan suang? Kalau kini tidak takana Pak.
Ko piti yang iko ko dari ma dulu pa. Ko piti ko ini ma ko. Ko haratu ko di ma. Ko membangun ko dulu pa. Ko ba acara dapeknya kini tak kena pak. Tapi ketika dia bertemu pamonya yo apinya tanah kan, pasti yo tak kena. Ko piti ma yang di balian dulu pak. Ini spontan saja nyo. Ya kan? Ada jam pamonya kan. Aku jam ko pitia dulu ko. Aku di ma bali ko. Ini spontan saja pak. Ya kan? Kalau kini wah ingat-ingat susah gitu. Nah, ternyata yang menyebabkan mereka teringat itu, ya kan? Wa burizatil jahimu liman yara. Itu kiranya penyebabnya, Pak. Ya kan? Yang menyebabkan mereka teringat dengan amal-amal buruk mereka itu adalah ketika mereka melihat neraka jahanam, neraka jahim itu dengan jelas. Siapa yang melihatnya? Yang melihatnya itu orang akan masuk ke situ, Pak. Dialah yang akan masuk ke situ dan nampak dia, ya kan? Diperlihatkan neraka itu jelas, nggak ada sedikit pun kabur-kabur, Pak. Nggak ada yang menghalangi pemandangan mereka, jelas mereka lihat inilah neraka tempat tinggal mereka. Itulah kiranya yang menyebabkan takana perangai buruknya. Assalamualaikum. Itu neraka diperlihatkan dengan jelas setiap orang yang melihatnya. Yang melihatnya itu orang yang banyak dosanya. Insya Allah kalau apa-apa ibu-ibu yang hadir di sini, kok insya Allah kok celik wajah kok masuk surga Pak sedang enggak. Ya, celik wajah kok Pak, ya kan? Realnya wallahu alam ya nak. Jadi yang menggambarkan itu Pak. Jadi Allah menggambarkan saat-saat neraka jahim itu. Kalau kini kan dia lihat itu bagaimana ya ada kerusakan-kerusakan, ada kebaikan-kebaikan hari ini, ya kan? Kalau kini digambarkan Pak, kenapa disebutkan di situ Bapak Ibu? Ini menarik nih Pak, ya kan? Kenapa di sini disebutkan betul ya limayyarah bagi orang yang melihatnya? Kalau kini Pak, kini kok ceritanya Pak? Neraka kok kan cerita ustaz kok Pak. Ustaz sendiri lu pernah mencari ada. Dan namun tak minat lu mencari ada Pak. Ya. Kadang-kadang terlintas dalam batin Pak mencari perangai-perangai orang kini. Kowe ba Allah nanti nasib di akhirat. Tapi dia awak tahu kajiannya Pak. Enggak usah lah ya Allah, enggak usah engkau perlihatkan bagaimana nasib mereka. Kalau mencari Allah nanti azab itu enggak lama perasaan Pak. Ya kan? Mencari azab itu saja enggak lama perasaan itu Pak. Ya kan? Karena melihat azab itu bagian dari azab gitu. Iya kan? Coba kalau Pak cari saya tadi bantuannya musibah-musibah yang besar hari ini, ya kan? Damak perasaan itu Pak. Ya kan? Makanya ambo kadang-kadang itu, alam nasib aja aku nanti di akhirat wah ya. Ya kan? Nah, tapi tidak perlu lah Pak cari kira ada Pak. Tidak usah cari itu. Ya. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu yang hari ini ya kenapa diperlihatkan kepada mereka? Bakok dicalian di situ Pak. Ya kan? Wa burizatil jahim. Dijelaskan, dipacalian betul kepada mereka bantu neraka jahim itu. Jalih Pak. Kenapa disebut di situ jelas? Karena hari ini cerita. Rasulullah bercerita Pak, tapi tidak pernah mencalian kawak bantuannya aku nyohan naraku Tuhan. Ini tidak pernah kan? Bantuannya aku aja. Ya kan? Kalau dipacalian lah kini Pak, apalagi kok ada orang mau terselis di situ kan? Mungkin dah lalu siang malam ribet itu. Ya. Hari ini neraka ini kan cerita. Rasul bercerita. Ustaz-ustaz guru-guru kita bercerita, tapi nanti nyata Pak. Ya kan? Ya tengok je kepala matonya sendiri gitu kan. Kepala mato tuh. Mata kepalanya sendiri, tidak mata orang di penggunaannya. Bukan sekedar dia dengar-dengar seperti sekarang ini Pak. Nanti ada neraka, nanti ada azab, nanti ada hari berbangkit, nanti ada hari hisab, nanti kita ada syirat. Itu cari itu. Makanya banyak orang yang tidak percaya Pak. Pak, itu di situ ada harimau ganas, itu cari itu Pak. Dia tidak percaya. Lah tiba di situ, dia terekam di harimau tadi Pak, barunya percaya. Iya betul kecil Ustaz tadi, apa lah Pak? Kedua lagi paciknya di harimau, ya kan?
Maka itu beruntunglah orang-orang yang hari ini mendengar cerita, lalu dia yakin dengan apa yang diceritakan itu, apalagi yang bercerita itu adalah Allah. Ya kan? Yang bercerita itu adalah Rasul. Tentu ya, ustadz-ustadz, guru-guru kita bercerita tentang akhirat itu tidak lain adalah ceritanya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Tidak bisa pula ustadz itu ngarang-ngarang itu, Pak. Ya kan? Maka ngarang-ngarang itu kadang-kadang aneh-aneh jadinya, ya kan? Nah, ini misalkan dibuka, Pak. Ah, gini, Pak. Kenapa diperlihatkan jale? Karena pada waktu itu, Pak, sama dengan sekarang, Bapak kalau ada wisuda, ya kan, ada sidang terbuka untuk umum. Nah, sadonya bisa mencaliak ke dalam, ya kan, nampak Bapak itu, itu. Jadi tokok balu tuh, nah gitu ya, terbuka untuk umum. Ah, nanti tokok palu tuh, Pak, aku neraka, ya, neraka jahim terbuka untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Nah, itu ya, Pak. Jadi dibuka, siapa akan masuk ke situ gitu. Ya kan? Jadi ini tidak lagi disembunyi-sembunyikan, Pak. Hanya orang-orang yang akan masuk. Makanya liman yaro atau lima yaro berarti siapapun dapat melihat, itu seluruh manusia yang akan masuk ke dalam itu. Ya kan? Kalau orang yang tidak akan masuk ke situ tidak akan diperlihatkan, Pak. Ya kan? Ya. Orang-orang gini, Pak. Orang-orang narako itu mencari kenikmatan surga, Pak. Takana dino gitu. Ya kan? Makanya ada permintaan kan. Ya, penyesalan bagi dia itu nampak orang menikmati di dalam surga itu. Sehingga dia mengatakan begini. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Suatu saat nanti di akhirat itu kata Allah, penghuni-penghuni neraka itu akan meraung-raung, meratap-ratap, menyeru-nyeru, merengek-rengek, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Kata penghuni neraka itu, wahai penghuni surga, agilah kami air, agilah kami apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada kalian dalam surga itu. Kalau tidak nampak nih, sekurang-kurangnya taknya yakin, Pak, bahwa orang di surga kini sedang menikmati kehidupannya. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 50 dinyatakan begitu, ya kan? An afidu alaina minal ma'. Ya Allah, ya penghuni surga, agilah kami air, tidak tahan lah, Pak. Ah, jangan terlalu camih mana, Pak. Lihat dua air di neraka Ustaz lahi. Ada, Pak, soal air ada, Pak. Makanya di situ kan disebutkan, ya kan? Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Dimulai di situ. Akhirat itu dimulai dari kematian itu, Pak. Kalau kematiannya itu sudah menyakitkan, insya Allah, Pak, ya, tanda-tanda menyakitkan sampai ke akhirat itu ada tuh. Tapi kalau matinya sudah menyenangkan, tersenyum, dia bahagia, itu insya Allah, Pak, ada tanda-tanda bahagia di situ. Maka di situ sebenarnya ada kode-kode sebenarnya, Pak. Ya kan? Tidak perlu mana wak sampai ke akhirat baru wak yakin ada neraka, tidak perlu sebenarnya. Tapi dengan adanya kematian itu, jadi terbuka. Ya, kata Ibnu Katsir, seluruh manusia akan melihat dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Yang takut dan menyesal itu adalah yang akan masuk ke dalam neraka itu. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan, kalau sekarang ini hanya cerita gambaran, kata Quraisy Shihab, pemaparan neraka itu bukan hanya simbol, tapi sungguh-sungguh pengalaman visual mana nampak di muka itu yang membuat awak goncang. Itu yang menyebabkan tekana perangai awak nampak. Ya kan? Lima dulu pernah pai situ. Mana pernah dulu yang dilakukan sembunyi-sembunyi nampak. Jadi hal ini yang dimaksud sebagai peringatan keras bagi siapa yang lalai terhadap kehidupan akhirat. Apa tujuan Allah menceritakan itu? Nah itu ya. Ya kan? Bahwa nanti akan ada,
ya kan? Neraka jahim. Manusia akan ingat apa yang dia kerjakan pada hari ini. Kenapa cerita itu dibawa ke dunia sekarang ini? Kata Quraisy Shihab adalah supaya manusia benar-benar menjadikan ini peringatan ya dalam kehidupan dia. Maka itu kalau besok itu menyesal, tidak ada gunanya Pak. Kalau mau menyesal ya hari ini. Ya, saya ini berapa kali menjelang haji ini Pak diundang oleh jemaah untuk melepas kadang 2 kali sehari. Ya kan, Ustaz, tolong kami insya Allah berangkat tanggal sekian. Gitu ya. Apa yang Bu ingin pertama sekali Pak? Yang Bu ingin pertama sekali bagaimana cara bertaubat. Jadi kalau jambo pelape orang haji itu yang pertama sekali. Baat caronyo bertaubat sebelum pergi haji. Ya kan? Pertama taubat yang berhubungan dengan harta. Tidak usah pergi haji, tidak usah pergi umroh kalau hartonya bercampur aja dengan haram, karena itu ditolak oleh Allah. Itu pertama sekali diingat preso lah balik. Kau dari ma dulu kau, atau mendaftar dulu pitima, itu jale-jale Pak. Ya kan? Itu pertama sekali diingatkan, karena tidak ada ngaruh. Susah-susah pergi haji Pak, kalau bercampur hartonya jadi haram, tidak ada gunanya. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik. Nah, tapi jangan tunjuk-tunjuk lah Pak, kalau tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh haji seperti haram, tidak. Beko ibu orang, ya tak. Tapi itu pertama diingatkan. Kenapa tidak bisa selesai Pak? Menangis-nangis dekat Ka'bah, menangis-nangis di Arafah itu minta ampun kepada Allah. Kalau yang berhubungan dengan harta tidak diselesaikan, Allah tidak akan ampun. Yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang berhubungan dengan Allah. Yang berhubungan dengan manusia, dengan harta, pulangkan dulu hartanya. Nah, makanya banyak-banyak sedekah itu bagian dari mengeluarkan nyujale mana apa? Abu banyak pengalaman di situ. Ada jemaah aku hilang harat pitinya Pak. Ustaz, bilang meliping kos Ustaz. Mungkin saya halal apa enggak? Iya halal Ustaz. Oke, kita buktikan. Nanti di Masjid Nabawi doa. Ambo doaan apa berdoa, ibu berdoa aja. Doanya Ustaz, ya Allah, kalau ini haram, hilangkan ya Allah. Kalau ini halal, balikan balik ya Allah. Ya nyale. Ya kan? Pulang dari Masjidil Haram, tiba mau di hotel, langsung sekali tiba orangnya. Udah, mudir. Ikutnya pimpinannya, kan? Kiranya balik betul Pak. Nah, ini kalau halal itu insya Allah yakin Pak. Dan itu tidak sekali, 2 kali, berkali-kali seperti itu. Yang penting halal. Ya kan? Baca caranya gitu. Nah, baru hubungan dengan manusia. Karena kan mereka tidak ada pengaruhnya. Apalagi di akhirat. Lah diingatkan hari ini in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu pasti akan kembali kepadamu. Iya kan? Lah diingatkan kini besok di akhirat barunya paham. Oh, iya kira nampak takana perangai. Tapi pada waktu itu penyesalan itu tidak lagi bermanfaat. Oke, terakhir Bapak Ibu, ini poin pentingnya. Ya, neraka yang diperlihatkan di situ bukan abstrak, bukan cerita, tapi yang real, Pak. Ya kan? Jadi kalau kamu cerita kini real, tidak usah lah Pak berniat. Wak calik-calik lah sama nanti Ustaz, tidak usah Pak. Ya kan, tidak usah lah Pak calik, karena dia luar biasa. Ia nyata dan kelak akan terlihat langsung. Nah, untuk apa ini sebenarnya? Peringatan bagi manusia-manusia yang hari ini mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia. Mungkinkah? Ya kan? Mata allakum. Dunia ini sebagai perhiasan, sebagai untuk dinikmati, tapi jangan melalaikan kepada akhirat. Jadi sebenarnya ayat ini ingin menggugah saja kesadaran manusia, ya kan? Tapi sayangnya Pak, kalau yang di dalam orang-orang sadar sadonya Pak, itu kadang-kadang menyadarkan manusia tentu yang tidak sadar Bapak Ibu-ibu ini. Baca caranya sampai dakwahku ke situ, gitu ya. Itulah kita lain. Jadi menggugah orang-orang yang akan sadar dengan imannya. Kalau yang disiko kok, orang-orang sadar saya sadonya kan. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu. Ya, kalau belum ya kita perbaikilah
amal-amal, evaluasi amal kita. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, kita sudah mempersiapkan bekal yang cukup, Pak. Yang ambo khawatir bekal kurang, utang banyak loh. Ikut dan kamu khawatir, Pak. Ya nak, wak kabar cek, Pak. Bekal kurang, kira timbul orang minta utang. Ayah ya Allah, itulah merasai benar ibu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan.